Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan trik 2 seri belajar guru P3K Part 2 untuk P3K Guru SD tahun 2021. Yang satunya ada di video sebelumnya. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi maupun soal-soal tentang P3K. Dan bagi Anda yang ingin gabung belajar di grup P3K Telegram maupun grup WA, link grupnya ada di deskripsi video ini. Bagi yang tidak punya Telegram, ini saya fasilitasi ada grup WA-nya. Nanti linknya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal yang pertama, karakteristik warga negara menurut para ahli dan filsuf tidak bisa dilepaskan dari jawabannya adalah kebijaksanaan. Ini pembahasannya Kogan tahun 1999 mengidentifikasi karakteristik warga negara yang dikaitkan dengan kecenderungan global saat ini, yaitu mendekati masalah dari sudut pandang masyarakat global, bekerja sama dengan orang lain, bertanggung jawab terhadap peran dan tanggung jawab masyarakat, berpikir secara kritis dan sistematis, menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan, mengadopsi cara hidup yang melindungi lingkungan, menghormati dan mempertahankan hak asasi, berpartisipasi dalam masalah publik pada semua tingkat pembelajaran dan memanfaatkan teknologi berbasis informasi. Dari kedelapan poin ini, kalau kita ambil kesimpulan bahwa karakteristik warga negara itu tidak terlepaskan dari sikap kebijaksanaan. Soal nomor 2, suatu tandon air berukuran 4 meter, 1,8 meter, dan 90 cm. Adit mengisi tandon air tersebut dengan menggunakan selang air. Jika waktu yang dibutuhkan agar tandon terisi penuh adalah 45 menit, maka debit aliran air pada selang tersebut sama dengan titik-titik liter per detik. Ini jawaban saya adalah 2,4 liter per detik. Ini jadi liter per detik ini kalau tidak hafal rumusnya, ini bisa digunakan sebagai acuan liter. Liter itu berarti untuk volume, detik itu untuk waktu. Berarti debit itu rumusnya volume bagi waktu. Nah, di sini volumenya ini karena meter, liter itu kan setara dengan liter itu setara dengan desimeter. Jadi ini saya ubah ke bentuk desimeter. Jadi 40, 1,8 karena turun 1, ini komanya mundur 1 menjadi 18, 90 cm. Karena cm itu di atasnya desimeter, jadi lebih kecil dari desimeter, maka dikurangi 0,1 karena naik menjadi 9. Waktunya mintanya ini detik, ini menit, berarti harus dikalikan 1 menit itu 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 45 kali 60. Ini dihitung sebenarnya ini bisa dicoret-coret, bisa 40 kali 18 kali 9 ini 6.480, 45 kali 60 sama dengan 2.700. Kemudian 6.480 dibagi 2.700 sama dengan 2,4 liter per detik. Jadi jawabannya adalah yang E 2,4. Soal berikutnya nomor 3. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi kolaborasi sangat penting karena peserta didik dapat, jawabannya adalah bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasannya, karena kompetensi kolaborasi. Kolaborasi ini kan berarti adalah kompetensi untuk memecahkan masalah sehari-hari dengan bekerja sama. Jadi kolaborasi itu bekerja sama. Di sini lebih identiknya yaitu bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang A ini belajar dan mencari sendiri permasalahan berarti kan bukan kolaborasi. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan metode lisan
ini juga kurang kolaborasi, mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi bukti secara mendalam serta merefleksi. Ini juga cenderung ke pribadi. Ini secara kreatif baik secara mandiri dan kelompok ini juga masih secara mandiri. Jadi jawabannya adalah bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 4, perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat. Peserta didik menuangkan cara penyelesaian masalah pada kertas plano. Peserta didik menempelkan hasil cara penyelesaian masalah di dinding kelas. Kegiatan tersebut merupakan sintak problem based learning pada tahapan yaitu yang E, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sintak untuk problem based learning itu ini, yang pertama orientasi peserta didik kepada masalah. Ini isinya guru menjelaskan tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan memotivasi peserta didik. Kalau yang mengorganisasikan peserta didik ini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Membimbing penyelidikan individu, ini guru membantu peserta didik mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen untuk mendapatkan penjelasan. Nah, ini yang soal tadi yang di mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai serta laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Jadi ini penyelesaian masalah di dinding, menuangkan ini, menyelesaikan masalah, menempelkan hasil penyelesaian, ini lebih identik ke mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kalau yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi. Ini guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang telah dilalui atau digunakan. Soal nomor 5, orang tua yang melakukan sentuhan kepada upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya dengan mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga merupakan fungsi komunikasi yang melangsungkan kehidupan. Melangsungkan kehidupan itu penjelasannya seperti ini. Perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia adalah melalui sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya. Dengan komunikasi, orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Semakin dewasa, semakin banyak yang dipelajari dengan komunikasi antar sesamanya, sehingga timbul rasa ketertarikan dengan lawan jenis, timbul sikap memilih, menyortir, dan akhirnya mengambil keputusan dengan siapa ia berteman hidup selamanya. Jadi tujuannya ini untuk melangsungkan kehidupan mulai dari bayi sampai nanti dewasa. Soal nomor 6, perhatikan tabel ukuran sepatu siswa kelas 6 berikut. Nih, ukuran sepatu yang paling banyak dipakai oleh siswa adalah nomor sepatu 34. Modus itu merupakan ukuran pemusatan data untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau data yang paling sering muncul. Jadi nomor sepatu yang banyak dipakai siswa itu adalah nomor 34 dengan sebanyak 13 siswa. Jadi jawabannya adalah 34. Soal nomor 7, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas, jawabannya adalah yang pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu naskah yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh. Batang tubuh ini terdiri dari 16 bab ini setelah amandemen ya. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dan terakhir ditambah penjelasan. Jadi mengapa bukan yang E? Karena pasal-pasal ini ada di dalam batang tubuh. Nomor 8, salah satu corak kehidupan di masyarakat yang mencerminkan upaya menjaga keutuhan NKRI adalah kerja bakti di masyarakat.
Karena dengan adanya kerja bakti dapat menciptakan kerukunan, kebersamaan, peduli, terjalin solidaritas yang semua ini bisa menjaga keutuhan NKRI. Soal nomor 9, gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada di dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Teks eksplanasi di atas termasuk ke dalam pengenalan objek. Ini karena dalam teks menjelaskan tentang apa itu gempa bumi dan di mana biasa terjadi. Jadi objeknya gempa bumi karena ini kan lebih ke pengertian. Soal terakhir nomor 10, perhatikan diagram berikut. Pernyataan yang sesuai dengan diagram di atas, ini diagramnya, 2006 sampai 2015, yang kuning tebal ini produksinya, yang kuning kecil konsumsinya. Ini jawaban saya, sebagian konsumsi minyak Indonesia dipenuhi melalui impor, karena produksi minyak dalam negeri tidak cukup memenuhi kebutuhan konsumsi minyak dalam negeri. Ini dibuktikan, jadi konsumsinya kan lebih banyak daripada produksi, berarti kan harus melalui impor. Kalau yang A ini melakukan kegiatan ekspor itu kan menjual ke luar negeri, ini tidak mungkin karena konsumsinya lebih banyak. Yang B, Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan minyak sehingga melakukan impor minyak sejak tahun 2006 sampai 2015. Ini sebenarnya juga ada benarnya, tetapi saya lebih identik ke jawaban yang C, lebih ke C karena tidak mampu memenuhi ini kan juga ada, juga bisa memenuhi, tapi tidak semuanya. Kalau yang C ini kan sebagian konsumsi Indonesia dipenuhi melalui impor, jadi sebenarnya produksi, tetapi kurang. Jadi saya lebih ke jawaban yang C. Kalau yang D ini sama, tapi bedanya cuma ekspor. Yang E, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan, tidak perlu melakukan impor, ini juga belum betul. Jadi jawabannya adalah yang C ini. Sebagian konsumsi minyak Indonesia sudah dapat dipenuhi dalam negeri, tetapi masih ada sebagian yang lain dicukupi dengan impor. Cukup sekian penjelasan pembahasan Triad 2 seri belajar guru P3K SD 42. Ada kurang lebihnya mohon maaf jika ada perbedaan jawaban semata-mata itu karena kekurangan. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.